Shalom. Haleluya. Kita bersyukur tetap dalam anugerah kasih kemurahan Tuhan hingga kita ada berkesempatan untuk dapat beribadah onsite dan mungkin ada jemaat yang mengikutinya secara live streaming. Juga kita bersyukur atas karunia Tuhan memberi kita kesempatan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema. Kita mau belajar teladan Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-27. Di sana ada judul perikopnya adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Baik, kita akan simak bersama-sama. Mari kita, tidak ada saya, boleh ditayangkan nanti atau buka di gadgetnya. Kita akan menyimak firman Tuhan ini, saya bacakan buat kita sekalian. Firman Allah berkata demikian, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita belajar kebenaran firman Allah ini dari bacaan ini. Bagaimana pada waktu itu ada orang Yahudi di Yerusalem yang mengutus beberapa imam dan juga orang Lewi untuk menanyakan tentang atau perihal dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini di masa itu semakin terkenal. Orang-orang semakin banyak memperhatikan tentang jejak langkah pelayanannya. Karena pada waktu itu untuk pertama kali diperkenalkan adanya baptisan air. Dan semua orang merasa kagum. Nah, sejarahnya kita tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang pada waktu itu di posisi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka berharap bahwa kami bisa keluar dari penjajahan ini. Kami berharap ada orang yang bisa melepaskan kami dari penderitaan ini. Dan pada waktu itu banyak orang sesuai dengan nubuatan yang mereka ketahui bahwa akan datang Mesias, juru selamat itu. Tapi sayangnya sampai saat sekarang ini orang-orang Yahudi masih menantikan Mesias itu karena mereka masih belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Kasihan. Pada waktu itu mereka berpikir bahwa
Mungkin Yohanes ini Mesias. Karena dari pelayanannya luar biasa. Dan banyak orang yang mulai mengikuti dia. Nah, siapakah sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Ada yang bisa cerita? Siapakah dia? Karena itu menjadi sebuah pertanyaan. Orang-orang ingin tahu sebenarnya siapa Yohanes itu. Secara singkat kita bisa melihat Yohanes itu adalah nama sebenarnya bukan Yohanes Pembaptis. Tapi nama sebenarnya adalah Yohanes. Dikenal sebagai Yohanes Pembaptis oleh karena pekerjaannya yang membaptis air. Jadi untuk mengenali karena banyak Yohanes pada waktu itu, jadi yang ini adalah Yohanes Pembaptis, begitu kan ya? Gitu. Jadi kita mengenali dia sebagai Yohanes Pembaptis dan kita sering menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria dan Elisabet, masih bersaudara dengan Tuhan Yesus ya. Kita bisa lihat di sini bahwa keturunan dari suku Lewi karena Zakaria juga adalah seorang imam. Ya. Kemudian Yohanes ini umurnya cuma beda 6 bulan dari Yesus. Lebih tua 6 bulan dari Yesus. Jadi dia lahir duluan dan 6 bulan kemudian maka Yesus lahir. Yohanes kehadirannya kita bisa lihat sedikit mirip dengan Tuhan Yesus. Dinubuatkan. Bahkan di kitab Yesaya sudah dinubuatkan akan ada kehadiran orang-orang yang akan, ada seorang yang akan berseru di padang gurun, ya kan ya, persiapkan jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan ternyata 700-an tahun kemudian lahirlah Yohanes. Sebelum kelahirannya, maka Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Sama dengan ketika Tuhan Bapa mengutus malaikat Gabriel juga kepada Maria untuk menyampaikan akan kelahiran Yesus. Awalnya nggak percaya karena memang sama juga. Elisabet mandul. Cuma bedanya kalau Maria masih perawan. Belum punya suami. Jadi kalau dipikir keduanya merupakan sebuah kejadian kelahiran yang ajaib, mujizat. Karena sesuatu yang sudah rasanya secara akal nggak mungkin, tapi bisa terjadi. Oke, kemudian ia dibesarkan, hidupnya di padang gurun, memakai jubah bulu unta. Kemudian ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Wah, kalau orang-orang yang hidup model kayak begini sehat. Madu minumannya, ya. Makanannya belalang. Nah, ternyata rupanya belalang bisa dimakan. Gitu kan ya. Mungkin ada di tempat-tempat lain suka ada yang jangkrik ya. Digoreng ya. Di mana itu ya? Itu kan dijual, Oh Thailand ya? Bukan Thailand, mungkin mungkin kayak Kamboja atau mana gitu ya. Gitu. Nah, dijual seperti itu rupanya mungkin sehat buat kesehatan, baik buat kesehatan gitu. Nah, dari sini kita coba sepintas mengenali tokoh Yohanes. Di Alkitab itu enggak terlalu banyak diceritakan. Namun dari situ kita bisa melihat ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Dan apa yang bisa kita pelajari? Maka hari ini ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis ini sebuah teladan yang ditinggalkan dalam hidupnya, yaitu bahwa ia berani berkata jujur.
Firman Allah di ayat yang ke-20 dari Yohanes pasal 1, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pribadi pemberani. Kita kenal lebih jauh bahwa memang pribadinya ini tidak takut, tidak ragu. Memang karakternya pemberani kepada siapapun juga. Karena memang motivasinya benar, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita lihat bahwa dia tidak memandang bulu kepada siapapun juga, bahkan tidak menghiraukan resiko yang akan dia alami dengan keberaniannya dia. Dia berani menegur pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang datang kepada dia untuk dibaptis. Kemudian dia berkata, kalau kita baca di Matius pasal yang ketiga itu, siapa yang bilang engkau bisa selamat, hai keturunan ular beludak. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Yohanes dapat meneropong melihat kerohanian daripada orang-orang itu, bahwa ternyata dia cuma melaksanakan hal-hal yang sifatnya kegiatan agama, tapi benar-benar tidak hidup seturut dengan firman. Karena itu dikatakan engkau sebagai keturunan ular beludak. Matius 3 ayat 7 dan 8. Dan kepada prajurit tentara, dia juga tidak takut. Nggak takut ditembak, nggak takut kemudian akan ditangkap, dibunuh. Tetapi kepada mereka juga ditegurnya karena mereka melakukan pemerasan, kekerasan, dan lain sebagainya. Jadi dia katakan supaya mereka bertobat, tidak merampas lagi, tidak memeras lagi, dan tidak korupsi. Cukupkan diri dengan gajimu, kata Yohanes. Dan bahkan lebih daripada itu, kepada seorang raja pun dia berani menegur Raja Herodes, sekalipun resikonya adalah kematian bagi dirinya sendiri. Nah, kalau dia berani dalam hal-hal yang seperti itu, mungkin kita ada banyak orang-orang yang berani untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi apakah ada orang yang juga berani untuk berkata jujur? Jujur pada diri sendiri, siapa saya? Ada banyak orang mungkin bisa belajar jujur kepada orang lain, tapi nggak jujur pada diri sendiri. Udah makan belum? Masih kenyang, padahal belum makan. Bahasanya dialihkan, bilang aja belum makan, emang ada makanan buat saya. Kalau seperti itu, kamu guru ya? Kadang orang nggak berani berkata jujur, dia bilang apa? Mungkin yang lainnya. Kamu pendeta ya? Saya aktif melayani di sana. Nggak berani mengaku saya pendeta. Dan untuk itu saya bayar harga mahal. Yang nyaris mati di Laut Mati itu. Nggak berani mengakui kejujuran di Holy Land itu, tanah suci. Tempat kudus, ancamannya maut, mati beneran. Saya sadar itu. Siapa yang pendeta? Saya takut mungkin pada waktu itu pengalaman pertama saya, karena tujuan saya cuma mau belajar di situ. Pertama kali saya belajar dululah ke Israel, nggak mau untuk melayani. Jadi saya diam saja. Jadi orang biasa. Nah, ia bukan saja berani menegur orang yang salah, tetapi juga berani berkata jujur tentang identitasnya. Kejujurannya patut diteladani. Di zaman sekarang ini, kejujuran itu menjadi barang yang langka dan teramat mahal. Sulit untuk kita jumpai orang-orang yang berani berkata jujur. Jujur kepada orang lain, terlebih lagi jujur kepada dirinya sendiri.
Ya, di dalam Mika pasal 7 ayat 2 bagian A dikatakan orang saleh sudah hilang dari negeri. Terus, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Jadi masalah kejujuran ini sudah dijumpai dari sejak zaman dahulu sampai zaman saat sekarang ini. Sulit untuk dijumpai orang-orang yang jujur. Perumpamaan tentang orang yang jujur itu kan sudah pernah kita dengar. Bagaimana satu ketika diadakan kompetisi toh? Pernah ya? Pernah kan ya? Di mana ada kompetisi pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu seorang raja coba menentukan siapa yang akan jadi pengganti dia. Kemudian diadakan kompetisi, diberikan benih supaya mereka menanam. Diberikan waktu 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan, kemudian kalian bawa hasil tanaman kalian, dan kita lihat siapa yang berhasil. Yang kelak nanti akan menjadi pengganti saya. Ada banyak orang membawa dengan bangga ketika 30 hari itu selesai, dengan tanamannya yang tumbuh besar. Ada yang bawa, tapi ada satu yang cuma bawa pot kosong. Maksudnya tidak ada tanaman yang bertumbuh. Cuma, udah pernah cerita ini kan? Gitu kan? Cuma kayak gitu. Terus siapakah yang menang? Yang menang siapa? Iya, yang kosong. Walaupun sebelumnya diejek sama orang-orang yang melihat dia. Mana tanamanmu? Dia bahkan takut, tunduk, gak berani ketika dikumpulkan dan coba diperiksa oleh raja. Siapakah yang akan menang? Tapi ternyata raja memutuskan dia dan semua orang kaget. Kok bisa dia tidak tumbuh tanamannya? Dan ternyata raja berkata bahwa aku telah masak benih itu. Jadi gak mungkin bisa tumbuh. Jadi yang dibutuhkan oleh raja adalah kejujuran. Kalau di negeri ini kita jumpai pemimpin-pemimpin yang berani berkata jujur, maka kita akan bisa lihat bahwa negeri ini akan secepat maju berkembang. Nah, kita perlu meneladani kejujuran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena Allah tidak melihat orang jujur di antara manusia, tertulis dalam Mika tadi. Kebanyakan orang tidak berani berkata jujur karena dianggap banyak merugikan diri. Karena tuntutan ekonomi, orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Ada dalam usaha-usaha atau bisnis yang dikerjakan oleh banyak orang, juga tidak mengandung kejujuran lagi. Oleh karena apa? Karena kalau mau jujur nggak bisa menang dalam kompetisi. Kalau mau jujur kita bisa rugi. Kalau mau jujur untung kita cuma sedikit. Dan kapan kita kayaknya lagi? Ya, susah, semakin susah. Jadi kadang orang mengorbankan hal-hal yang seperti itu. Karena ingin mengeruk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur. Kalau dilihat pada waktu itu, Yohanes itu dalam keadaan di mana orang-orang sangat kagum terhadap dirinya. Ya. Keberanian berkata jujur ini terus harus dilatih karena itu harus menjadi karakter orang percaya saya dan saudara. Yesus mengajarkan kepada kita, jika ya hendaklah kita katakan iya. Jika tidak hendaklah kita katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Ya. Kalau dipikir pada waktu itu Yohanes itu sedang populer, sedang naik daun. Orang-orang menyangka, dan kalau dia mau bilang saya Mesias, buat orang itu udah gak dipertanyakan lagi. Karena memang mereka berharap bahkan, bukan cuma mengira menyangka bahwa Yohanes itu Mesias, tetapi mereka berharap bahwa dia adalah Mesias itu. Jadi kalau dia mau ngakui saya Mesias itu gampang. Gampang.
Tapi dia berkata jujur untuk berani berkata itu bahwa aku bukan Mesias. Ya. Karena memang dikatakan firman Tuhan, diajarkan oleh Yesus sendiri setelah itu, bahwa kalau ya katakan ya, tidak. Jangan di tengah-tengah atau. Ya atau tidak, atau deh. Gitu kan. Kita abu-abu, banyak seringkali abu-abu, supaya dengan abu-abu itu kita bisa menghindarkan diri dari jebakan maut. Tetapi kadang kita lihat di sini bahwa itu bukan jebakan maut saja, memang jebakan iblis. Karena iblis itu katanya bapa segala dusta, ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak berani berkata jujur atau bersikap jujur, maka kita adalah bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak iblis. Karena iblis adalah bapa segala orang yang tidak jujur tadi. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes itu bahwa dia tidak mengambil atau tidak mencuri kemuliaan Allah atau kemuliaan Tuhan. Firman Allah katakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-23. Di tengah situasi pada waktu itu orang-orang yang begitu kagum kepada dirinya, ya, mereka itu yang tadi saya katakan berharap banget supaya Yohanes itu benar adalah Mesias, atau setidak-tidaknya dia orang yang hebat yang kita tahu seperti Elia, atau bahkan disangkanya itu seperti nabi yang akan datang yang dinubuatkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 itu. Tetapi ternyata untuk semua itu tidak ia katakan, atau bukan itu saya. Ya, saya bukan mereka itu. Ya, dengan tegas dia berkata bahwa saya bukan Mesias, saya ini hanya suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes bersedia menjadi orang di belakang layar. Enggak jadi orang yang terpusatkan perhatian orang, menjadi orang yang dikagumi, menjadi orang yang diidolakan, menjadi orang yang dimana orang-orang merasa, wah semua orang kepengen ngikut dia. Tidak demikian. Bahkan ketika Yesus dan murid-muridnya itu ada di sebuah tempat dan dikatakan murid-murid Yohanes melihat bahwa mereka membaptis juga, diaduin kepada Yohanes. Itu orang yang kau katakan lebih hebat daripada engkau juga membaptis di sana. Tapi Yohanes enggak merasa tersaingi. Yohanes bersedia tidak menjadi orang yang dikenal. Bahkan dia berkata pada waktu itu, Yesus harus makin besar. Aku harus makin kecil. Tapi sekarang ini gereja Tuhan justru diperhadapkan dengan tren yang aneh. Memang dibilang salah enggak salah. Kalau dibilang salah Yohanes untuk juga dia punya pengikut lebih banyak lagi juga enggak salah. Karena dia duluan kok pelayanan. Saya enggak mencuri murid Yesus, saya duluan. Tapi dia bisa merasakan bahwa saya enggak layak, enggak patut loh. Tapi sekarang ini orang yang bisa diberi kemampuan sama Tuhan mencipta lagu hebat. Bahkan lagunya makin banyak dipakai orang. Kemudian merasa punya hak untuk mendaftarkan sebagai pemiliknya. Memang nggak salah karena dilindungi oleh undang-undang. Nggak salah. Tapi bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini adalah
Mau nggak kita ini melepaskan hak kita demi Tuhan dipermuliakan? Dan apa yang kita terima seperti Yohanes bilang, kalau tadi banyak orang yang tadi ngikut Yohanes kemudian berubah pindah ke ikut dia loh. Yohanes bilang sama murid-muridnya, kalau nggak salah di ayat yang ke-27 pasal 3, tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi semua yang kita punya, gak bisa kita maunya kita bisa dapatkan, hebatnya kamu. Tapi semua itu karena dari sorga yang kasih. Jadi kalau engkau bisa, itu karena dia yang buat bisa. Jadi mengakui bahwa dari dia, oleh dia, kepada dia, kata kitab Roma. Bagi dialah seharusnya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hendaknya kita dalam segala aspek kehidupan kita, dengan kondisi kita yang semakin baik, dengan keuangan kita semakin maju, semakin baik, kemudian dengan prestasi kita yang semakin juga baik, jangan lupa diri bahwa kemudian kita mengambil kemuliaan Tuhan itu yang seharusnya diterima. Tapi biarlah kita berpikir dan berkata bahwa Yesus biar semakin dipermuliakan, aku di belakang. Kalau kamu hebat lu, prestasi kamu bagus. Saya pernah mengalami dan merasakan itu, bagaimana hidup dipermuliakan. Ya, luar biasa. Saya merasakan. Kadang berpikir, larut banget ya, senang sekali kalau seandainya waktu bisa diputar kembali saya di masa-masa seperti itu. Datang ke satu kota, kemudian karena untuk menjadi pengajar training, di depan hotel, di pampang tulis selamat welcome Paulus Pujianto. Saya ke Cina ada juga, saya kemana ada. Rasanya bangga, ketemu orang-orang besar. Orang yang seperti ini pernah rapat di istana wakil presiden. Rasanya bangga, tapi saya pribadi sadar, siapa saya? Kemarin kan kita belajar apa? Orang yang miskin di hadapan Allah ada 3. Yang pertama, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Yang kedua, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, tanpa Tuhan saya tidak punya apa-apa. Gak usah belagu deh kalau udah makin dijayakan Tuhan. Jangan sampai nanti satu ketika kita direndahkan. Karena kita tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya. Yohanes tahu diri. Ya. Dia tidak mengambil posisi itu. Yohanes adalah sosok pribadi yang rendah hati. Rendah hati. Ia tidak ingin orang memusatkan perhatian dan kekagumannya kepada dirinya. Jadi jangan sampai nanti orang jadi pengikut kita. Kalau jadi pendeta besar juga ingat, jangan sampai orang merasa hebat saya, hebat. Kemudian orang mengagumi dia ya lebih dari Tuhan. Memperlakukan dia lebih dari Tuhan. Lebih gampang kata orang ketemu Tuhan daripada ketemu dia. Kan lebih parah kan? Banyak kan? Banyak loh. Makin sulit ketemu orang-orang yang merasa hebat. Ya kan ya? Penjaganya jauh lebih dahsyat daripada penjagaan Tuhan. Lupa diri, jangan. Ya, ingat kacang pada kulitnya. Kita dibesarkan kepengen besar, hebat-hebat itu. Ya, puji Tuhan, tapi selalu rendah hati. Ya, ia menggambarkan Yesus tuh kasih pendapat tentang Yohanes. Yesus menggambarkan Yohanes itu bahkan lebih daripada seorang nabi. Bahkan dia berkata tidak ada seorang pun yang seperti Yohanes Pembaptis. Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria,
bayinya yaitu Yohanes di dalam rahim itu melonjak kegirangan. Dan Elisabet bilang sama Maria, berbahagialah engkau, karena di antara perempuan tidak ada yang seperti engkau, dapat kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kalau ada orang-orang yang dapat kasih karunia Tuhan, jangan menjadi sombong, tetapi menjadi orang yang rendah hati dan tahu bersyukur sama Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ada banyak lagu yang berkata, dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Lagu lama lagi. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang, gak ada artinya lagi ya. Itu seharusnya dalam hidup kita. Gunung Sahari diajar seperti ini. Sekarang kita masih begini. Satu ketika kalau Tuhan izinkan anak-anak kita maju berkembang, colek dia, jangan lupa. Jangan lupa, mama dulu cuma di gereja kecil. Lu jangan cuma cari gereja gede, yang nyaman enak doang. Ingat, kau dibesarkan di sini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Apa lagi? Waduh, enak itu ya. Ku di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Haleluya. Itu yang seharusnya. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes. Yang ketiga terakhir, maka kita bisa lihat bahwa Yohanes juga melakukan hal ini. Ia tidak hanya berkata jujur. Ia tidak hanya, tadi yang kedua apa tadi? Tidak mencuri kemuliaan Allah ya. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ia juga menuntun orang kepada kebenaran. Enggak buat orang, enggak tahu dia sedang mencari kebenaran, tapi dia enggak ketemukan kebenaran. Dia pikir kebenaran ada pada kamu, tetapi ternyata kamu bukan kebenaran itu. Tapi Yohanes berani menuntun orang kepada kebenaran itu sendiri. Kalau bukan engkau, orang bertanya, kalau bukan engkau seperti Mesias. Kalau engkau bukan Elia, engkau bukan Mesias, engkau bukan Nabi yang akan datang, kenapa kamu membaptis? Itu dipertanyakan, digugat pelayanannya. Kenapa kamu lakukan itu? Siapa kamu sebenarnya? Apa katamu sendiri? Tapi lagi-lagi dia berpikir ya, sekali lagi tadi kan udah rendah hati poin kedua ya. Harusnya itu dinilai oleh Yesus sendiri, menilai dia itu lebih daripada nabi biasa. Lebih daripada itu. Tapi dia pikir, saya buka tali kasut. Kalau tali kasut itu kan seorang hamba ya. Bukain tali sepatu gitu kan. Seorang hamba. Tapi saya itu buka tali sepatunya Yesus aja gak layak. Lebih rendah dari hamba. Itu benar-benar luar biasa. Maka mengambil tempat dia tiarap itu rata dengan tanah. Jadi udah gak bisa direndahkan lagi yang saya bilang. Dan yang ketiga tadi, kita ini menuntun kepada kebenaran. Karena dia merasa seperti itu, dirinya bukan siapa-siapa. Dia kasih tahu yang benar. You jangan kagum sama saya. Saya bilang kan berkali-kali di GB Gunung Sahari ini dari dulu. Saya tidak menjadikan jemaat pengikut saya.
tapi saya mau kita pengikut Yesus. Saudara pengikut Yesus, saya pengikut Yesus, kita sama-sama ketemu. Karena kita sama-sama pengikut Yesus. Kalau saudara ikut sayanya satu ketika jatuh, saudara jatuh. Saya manusia biasa, gak sempurna. Tapi yang sempurna itu Yesus. Gak pernah bikin salah. Ya, jadi gak ada alasan untuk kita tinggalkan Tuhan. Jadi itu sebabnya kita perlu tunjuk. Yohanes juga gitu. Yohanes perlu menunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Karena untuk itu dia sadar, itulah panggilan hidupnya. Saya dilahirkan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dia hidupi panggilan Tuhan itu. Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Kalau mau dibandingkan kagum-kagum, tahu nggak saya ini nggak ada apa-apa. Buka tali kasutnya pun saya nggak layak. Jadi saya lebih rendah daripada seorang hamba. Tapi dia. Jadi satu ketika itu nggak lama, sehari kemudian setelah ia berkata begini, maka Yesus datang mencari Yohanes. Waktu Yesus datang menghampiri dia, ya, enggak jadi hebat lagi. Wih, Yesus tuh cari dia. Yesus datang kepada dia, bukan dia cari Yesus. Tapi tidak buat dia jadi GR. Gede kepala, enggak. Tapi dia bilang sama orang-orang yang pada waktu itu termasuk kepada murid-muridnya. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tunjukkan, lihat, itu tuh juru selamatmu, bukan aku. Itu tuh, ya kan, yang akan menghapus dosa dunia ini, bukan aku. Ada banyak perbedaan-perbedaan yang tipis di dalam kehidupan sehari-hari kita tentang kebenaran. Karena itu dibutuhkan kita ini menjadi orang-orang yang mau memperkenalkan Yesus sebagai kebenaran. Yohanes Pembaptis itu adalah penginjil pertama di dunia. Karena dialah yang memberitakan tentang Yesus yang pertama. Ini loh juru selamat dunia. Ini loh yang menghapus dosa dunia. Penginjil yang memperkenalkan banyak orang kepada kebenaran yang sejati, yaitu pribadi Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia membutuhkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran dan mau menuntun orang lain kepada sang kebenaran sejati, yang berani mengikrarkan dirinya sendiri, yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi aku jalan ke surga, aku kebenaran, gak ada kebenaran di tempat yang lain. Akulah kebenaran. Jadi kalau engkau mau mencari kebenaran, engkau mau beragama dan tahu yang benar yang mana, akulah kebenaran itu. Jadi tuntun orang kepada kebenaran. Kalau engkau mau selamat, aku kasih tahu jalan keselamatan itu. Cuma Yesus. Cuma Yesus. Tapi sedikit orang yang berani untuk menuntun orang yang seperti, saya nggak mau repot. Tadi Yohanes berani. Bahkan risiko apapun juga dia berani. Kita belajar dari Yohanes. Yohanes Pembaptis. Dunia membutuhkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran tadi, ya. Jadi mari kita bawa banyak orang untuk jadi pengikut Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Di dalam praktek yang tadi saya sampaikan pertama, ada sedikit beda, ya. Bahwa orang-orang keliru dan tersesat dengan keyakinannya. Di Kristen aja, ya, masih juga banyak orang nggak ikut Yesus benar-benaran. Masih jadi Kristen ataupun Katolika, begitu. Tapi masih pegang kepercayaan-kepercayaan yang lain juga banyak.
Nggak sungguh-sungguh. Jadi Kristen tapi masih percaya ini, percaya itu. Percaya hari baik begini, hari baik begitu. Padahal semua hari adalah hari yang baik. Tuhan setiap hari waktu penciptaan, hari Senin, hari Selasa, ya, dia cek dulu, yakinkan dan pastikan bahwa semua yang dia ciptakan sungguh amat baik. Baru berubah hari berikutnya. Jadi semua hari nggak ada pantangan, nggak ada hari baik, semuanya baik, ya, nggak ada yang paling baik. Karena semua yang paling baik itu akan diberikan Tuhan buat kita yang percaya. Jadi ini juga perlu diluruskan, ya. Sebagai orang Kristen kita perlu meyakinkan orang, ya. Jangan percaya pada zaman tahyul-tahyul dulu. Kita harus mengerti, ya. Kenapa dia berkata begini? Sebenarnya bukan karena apa? Gunting kuku jangan maghrib. Dulu kalau nggak salah gitu ya. Ya. Ya mungkin takutnya maksudnya nanti lo ke salah gunting gitu loh. Ya kan, tapi mungkin kan dikatakan katanya nanti setannya kelilipan kali ya. Kena muncratan kita punya gunting. Kali ya nggak tahu gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kan. Masih ada juga yang sembahyang hiyo. Ya kan, menyembah ini, menyembah itu. Terus kompromi katanya. Papa saya meninggal, saya disuruh sembahyang hiyo, tapi saya nggak mau tetap. Biar papa saya. Anak laki satu-satunya harus berada pada waktu panggil caimah, harus berada di depan. Biasanya kan begitu kan. Tapi saya bilang saya Kristen, jadi boleh gantiin yang lain. Dan untuk itu saya mengambil harganya. Waktu itu saya dimarahin sama cicong saya. Wah, anak tidak berguna. Saya pulang dengan sedih. Seperti yang pernah saya cerita, zaman dulu saya ini, perasaannya halus itu, jadi saya tulis buku diari saya. Wah, saya catat, hari ini saya begini, betapa sakit hati saya, dikatakan gini. Gak tahu buku harian saya waktu itu masih ada enggak. Ya. Amsal berkata ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi memang kita perlu untuk meluruskan orang-orang yang masih menganut kepercayaan-kepercayaan yang tidak kepada yang sebenarnya. Ya. Jadi mari kita juga berani. Enggak cuma mengambil posisi aman, udahlah ngegereja. Nanti kalau kayak gini dia marah lu sama kamu. Kadang saya nggak tahan kalau kadang-kadang kalau ada hal-hal yang kemarin waktu saya antar Lili ke Gading Serpong untuk perbaiki handphone. Ada seorang ibu dilayani dulu dan saya di sini, dia di situ duduk di counter. Dia buka masker. Saya pikir udahlah. Tapi hati saya nggak gelitik, nggak tahan. Saya bilang, Bu, maskernya sengaja terbalik ya. Langsung dia kaget. Oh, maaf, dia pakai lagi. Orang-orang ngelihat saya, siapa saya berani menegur orang. Tapi hati saya memang nggak tahan ngelihat gitu. Kalau kamu buka masker kan resiko kesian counternya. Dan saya juga, kita semua yang ada dalam satu ruangan. Berani yang benar. Terakhir slide saya. Sorry. Oh iya. Habis? Oh sudah bisa? Oh sorry, saya masih kebayang dengan slide yang, karena khotbah saya berbeda setelah ini dengan di ibadah kedua. Jadi saya punya slide terakhir yang lain lagi. Oke, sorry. Nah jadi ini yang harus kita lakukan ya. Mari kita menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa orang kepada kebenaran yang sejati. Sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Bukan mengidolakan manusia,
tapi mengidolakan Tuhan. Dengan demikian kita semua sampai kepada tujuan akhir, yaitu surga abadi. Amin. Mari kita bangkit diri. Kita angkat satu lagu pujian. Ini aku Tuhan, utus aku.